Ida Betara Ratu Wingsir Samuan III yang berstana di Pura Samuan III di Desa Bedulu Kecamatan Belah Batu. Dalam keyakinan masyarakat Pengempon hanya boleh lunge ke 3 pura. Karena itulah, setiap ritual keagamaan yang melibatkan tapakan Ida Betara Ratu Wingsir Samuan III, suasana spiritualitas itu sangat kental terasa. Seperti apa proses ritual itu? Sebelum mengikuti video berikut, mohon dukungannya pada Gatra Gianyar, dengan klik subscribe dan membagikan di media sosial. Suksma. Sebelum menyimak videonya, kami mohon agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar Anda nantinya mendapatkan informasi dan video lain dari kami secara gratis. Terima kasih atas dukungan Anda. Pura Samuan III menyimpan kekuatan spiritual yang telah diakui banyak kalangan. Tidak hanya kaum penekun spiritualitas, masyarakat awam pun sangat menaruh hormat serta loyalitas yang sangat tinggi terhadap keberadaan Pura Samuan III yang ada di wilayah Desa Bedulu Kecamatan Belah Batu Kabupaten Gianyar, Bali. Sehingga warga terutama masyarakat Pengempon Pura, hampir tidak kegiatan keagamaan yang dilakukan tanpa melibatkan keberadaan Pura Samuan III. Setidaknya warga masyarakat memohon Tirta sebagai pralambang kehadiran ataupun restu dalam menyukseskan ritual keagamaan yang dilaksanakan. Sebagai tonggak awal ada baiknya kita simak sejarah singkat keberadaan Pura Samuan III yang termuat dalam lontar Tatwa Siwa Purana, khususnya lembar 11 yang berkaitan dengan penyebutan Pura Samuan III. Dalam lontar ini disebutkan, Samali Sapamade Idane Prabu Chandra Sangka, Mangwangun Pura Saluwire, Penataran Sasi, Samuan III, Hilen Rikala Aci, Nampiyok Nanten, Siat Sampian, Sangyang Jaran Nglamuk BH, Mapalengkungan Siat Pajeng, Pendet, Hane Bale Pegat Leteng. Lebih besar dari terjemahan bebasnya. Petik 2 titik. Dan lagi semasa pemerintahan beliau Prabu Chandra Sangka, membangun pura antara lain, Penataran Sasi, Samuan III, tari-tarian di saat upacara, Nampiyok Nanten, Siat Sampian, Sangyang Jaran Menginjak Bara, Mapalengkungan Perang Payung, Pajeng, Pendet dan ada Balai Pegat penghapus ketidaksucian, Leteng. Dari uraian lontar Tatwa Siwa Purana di atas disebutkan bahwa Pura Samuan III dibangun pada masa pemerintahan Raja Chandra Sangka. Penulisan lontar Tatwa Siwa Purana dan lontar-lontar lainnya ini mungkin sebagai upaya penulisan kembali berbagai tradisi kepercayaan sejarah lokal dan hal-hal lainnya. Kemungkinan itu sangat besar karena bila kita telusuri dari kronologi pemerintahan raja-raja di Bali, tidak ada raja yang bernama Chandra Sangka, namun yang ada adalah Chandra Bayasingha Warmadewa disebutkan dalam prasastinya yang sekarang tersimpan di Pura Sakenan Manukaya Tampak Siri. Dalam pradati ini berisi tentang pembuatan telaga, pemandian suci yang disebut Tirta di air hampul. Bila mana Prabu Chandra Sangka seperti disebutkan dalam lontar Tatwa Siwa Purana sama atau nama lain dari Raja Chandra Sangka Warmadewa seperti disebutkan dalam prasasti Manukaya yang berangkat tahun 962 Masehi, maka dapatlah dikatakan bahwa Pura Samuan III dibangun sejaman dengan Pura Tirta Empul yaitu sekitar abad 10. Pembangunan Pura Samuan III pada abad 10 kiranya dalam rangka penerapan konsepsi keagamaan pada masa Bali kuna, seperti dikatakan R. Doris di mana setiap kerajaan harus memiliki 3 pura utama yaitu Pura Gunung, Pura Penataran dan Pura Segara Aksu Laut. Pura Tirta Empul sebagai pura gunungnya dan Pura Samuan III sebagai pura penataran yaitu pura yang berada di pusat kerajaan. Seperti dimaklumi para ahli memperkirakan pusat pemerintahan pada masa Bali kuna berada di sekitar Desa Bedulu. Hal ini didasarkan banyak ditemukan tinggalan arkeologi Derpa arca-arca maupun tempat pertapaan, bahkan berlangsung sampai masa Majapahit. Hal seperti juga disebutkan dalam negara Kertagama, bahwa pusat pemerintahan Bali berada di Badahulu dekat Awah Gajah, sehingga tidaklah berlebihan bila diasumsikan bahwa Pura Samuan III pada abad 10 merupakan pura penataran dan kerajaan Bali kuna yang berlokasi di pusat pemerintahan yang dalam beberapa sumber lokal disebut Bata Anyar. Dari uraian lontar Tatwa Siwa Purana tersebut akan memunculkan pertanyaan, apakah nama Samuan III itu merupakan nama dari sejak berdirinya atau sebutan untuk memperingati sebuah pertemuan atau sebuah pesamus. Hal ini penting sekali karena pemberian nama pada suatu hal menurut tradisi masyarakat Bali biasanya dihubungkan dengan tujuan tertentu, atau untuk memperingati suatu peristiwa yang sangat bermakna dalam suatu proses kehidupan. Untuk menjawabnya perlu disimak sejenak
kata Samoan Tiga secara etimologi. Kata Samoan Tiga terdiri dari perpaduan kata Samoan dan Tiga. Samoan berasal dari kata Samoa berarti pertemuan penyatuan, sangket dan Tiga berarti atau menunjuk pada bilangan 3. Dengan demikian Samoan Tiga berarti pertemuan atau usaha penyatuan yang merumuskan lahirnya tempat ibadah yang disebut Pura Kahyangan 3. Pertemuan para tokoh agama pada masa pemerintahan Gunapriya Darmapatni dan Udayana ini akhirnya berhasil memutuskan suatu kesepakatan untuk penerapan konsep suku Hindu melalui terbentuknya desa Pekraman dengan Kahyangan 3-nya. Suksesnya pelaksanaan musyawarah tokoh-tokoh agama yang berhasil menyepakati suatu keputusan yang bersifat monumental bagi perkembangan agama Hindu di Bali. Secara tradisional diyakini tidak terlepas dari peranan penting tokoh legendaris Empu Kuturan sebagai senopati dan pemimpin lembaga majelis pemerintahan pusat yang diberi nama Pakirakiran Ijro Makabehan. Pelaksanaan musyawarah besar tersebut mungkin karena adanya suatu kondisi sosial keagamaan yang perlu segera ditangani agar tercapainya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Seperti disebutkan oleh R. Goris pada masa Bali Kuna berkembang suatu kehidupan keagamaan yang bersifat sektarian. Ada 9 sekte yang pernah berkembang pada masa Bali Kuna antara lain sekte Pasupata, Gairawa, Siwasidanta, Waisnawa, Yoga, Brahma, Resi, Sora dan Ganapatiya. Di antara sekte-sekte tersebut Siwasidanta merupakan sekte yang sangat dominan. Masing-masing sekte memuja dewa-dewa tertentu sebagai istadewatanya atau sebagai dewa utamanya dengan nyasa atau simbol tertentu serta berkeyakinan bahwa istadewata yang diyakini paling utama sedangkan yang lainnya dianggap lebih rendah. Berkembangnya keyakinan yang bersifat sektarian berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik dalam kehidupan sosial keagamaan dan akhirnya akan dapat berpengaruh terhadap stabilitas suatu negara. Menyadari keadaan yang kurang stabil akibat berkembangnya berbagai sekte, maka Raja suami istri Gunapriya Darmapatni dan Udayana berusaha untuk mengatasinya melalui musyawarah dan mendatangkan beberapa tokoh rohaniawan baik dari Bali maupun Jawa Timur. Karena Gunapriya Darmapatni adalah putri Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur, maka beliau sangat mengenal tokoh-tokoh rohaniawan dari Jawa Timur yang diperkirakan dapat mencarikan jalan keluar dalam menghadapi berbagai gejolak. Pada waktu itu di Jawa Timur terkenal ada 5 pendeta bersaudara yang sering dijuluki Panca Pandita atau Pancatirta. Kelima pendeta bersaudara itu ialah Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, Empu Benijaya dan Empu Barada. 4 di antara kelima pendeta itu didatangkan ke Bali secara berturut-turut yaitu Empu Semeru datang di Bali pada tahun Saka 921 atau 999 tahun Masehi, berpariangan di Besaki. Empu Gana datang pada tahun Saka 922 atau 1000 tahun Masehi, berpariangan di Gelgel. Empu Kuturan datang pada tahun Saka 923 atau 1001 tahun Masehi dan berpariangan di Cilayuti Padangbai. Kemudian Empu Benijaya datang pada tahun Saka 928 atau 1006 tahun Masehi berpariangan di Lempuyang atau Bukit Belibis. Mengingat pengalaman Empu Katuran yang pernah menjadi kepala pemerintahan di Gira dengan sebutan Natengdira, maka diangkatlah beliau sebagai senopati dan sebagai ketua majelis Pakirakiran Ijro Makabehan oleh Gunapriya Darmapatni. Melalui posisi yang dipegang itulah Empu Kuturan melaksanakan musyawarah bagi sekte keagamaan yang berkembang di Bali bertempat di Pura Penataran yang kemudian untuk memperingati peristiwa besar tersebut puranya diberi nama Samoan Tiga. Sejak itulah kemungkinan nama Pura Samoan Tiga tetap terpakai seperti disebutkan dalam lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul di atas. Kedatangan Empu Kuturan ke Bali menjadi tonggak pemersatu sekte-sekte Hindu yang pernah berkembang dan didominasi oleh sekte Siwasidanta. Untuk menyatukan semua sekte, Empu Kuturan memperkenalkan konsep Trimurti yang di Jawa dimanifestasikan dalam bentuk candi seperti Candi Loro Jonggrang di Prambanan, di mana melalui candi tersebut dipuja Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa dengan bangunan candi tersendiri. Konsep Trimurti yang diperkenalkan oleh Empu Kuturan kemudian diterapkan dalam pola desa adat dengan pendirian Pura Kahyangan Tiganya untuk sebuah desa. Bagi setiap keluarga diterapkan pembangunan sanggar Kemulan Rong 3 dengan didukung berbagai pedoman kehidupan keagamaan lainnya. Empu Kuturan di samping ahli dalam Rajaniti atau ilmu hukum pemerintahan, beliau juga sebagai tokoh yang sempurna dalam falsafah keagamaan sebagai arsitektur agung yang berlandaskan ajaran agama terutama dalam penataan pura-pura di Bali, termasuk Pura Besaki. Di dalam lontar Raja Purana tertera ajaran Empu Kuturan dalam penataan kehidupan keagamaan.
Dan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa Pura Samuan III yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses sejarah yang cukup panjang dan pengembangan struktur pura sesuai dengan tuntutan zaman. Pendirian pura ini pada awalnya adalah sebagai pura penataran masa Bali Kuna, kemudian dijadikan tempat pertemuan tokoh-tokoh agama khususnya Siwa Buddha dan Bali Aga yang berhasil menyepakati penerapan konsep Trimurti dalam kehidupan desa pekraman dan rumah tangga di Bali. Secara sosial hal ini sebagai media pemersatu bagi seluruh umat yang berlandaskan rasa kebersamaan dan bakti sehingga terwujudlah kesukertaan di masing-masing desa. Karena itu dapat dikatakan bahwa Pura Samuan III merupakan cikal bakal dari adanya desa pekraman dan kahyangan juga sebagai penerapan konsep Trimurti di Bali.